Bismillahirrahmanirrahim. Uqaddimu lakum bitahiyatil Islam al-mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun al mahbubun wa ya ayyatuhal hadirat al mahbubah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Yang patut kita banggakan, yang sama-sama kita hormati, Bapak Ketua Pengurus dan seluruh jajaran kepengurusan Masjid Al-Falah Prabu Mulih. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selalu dipanjangkan umurnya buat tambah-tambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mudah-mudahan dibarokahkan milik dan rizkinya buat bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang saya hormati dan yang Allah muliakan, para alim ulama, para kiai, para ustaz, Bapak Haji dan Ibu Hajah, sesepuh Masjid Al-Falah yang tidak bisa saya sebutkan asmanya satu persatu. Namun mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang saya banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian Majelis Ta'lim Masjid Al-Falah yang selalu setia istiqomah mengikuti pengajian rutin setiap malam Kamis di Masjid Al-Falah ini. Mudah-mudahan ya Allah, duduknya kita di sini, berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan dijadikan saksi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji hanya milik Allah. Kita selaku hambanya patut bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayah dan inayah yang telah dilimpah curahkan kepada kita semua. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjunan alam Nabiunal Karim, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan keluberan daripada kemuliaan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak jamaah pengajian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus saya ucapkan terima kasih banyak kepada Sohibul Auqat, yaitu rekan saya Ahinal Kiram Bapak Zulkifli
yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk memberikan ataupun untuk mengisi acara pada malam hari ini. Kita doakan MC kita yang satu ini, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah yang saya hormati, alhamdulillah, syukur dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya bisa berjumpa kembali dan jamaah Masjid Al-Falah alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan Ustadz Lele. Karena saya dipanggilnya Ustadz Lele, Bu, Pak. Kenapa Ustadz Lele belum ngisi lagi di Al-Falah? Belum ada jadwalnya. Ibu bapak jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus terang, walaupun saya bukan ahli masjid di sini, bukan ahli jamaah Masjid Al-Falah ini, akan tetapi saya merasa bangga, saya merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melihat kekompakan, pertama daripada kekompakan jamaahnya, yang kedua daripada kekompakan takmir Masjid Al-Falah ini. Ini jangan sampai takmir masjid kita ini jangan sampai kita hilangkan, jangan sampai kita tinggalkan. Kenapa? Karena kalau seandainya diganti kepengurusan baru, sudah barang tentu pasti ada cara yang baru lagi. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Susah ibu bapak kita mencari pengurus ataupun takmir masjid seperti ini. Mereka sehati dan setujuan. Sehati bagaimana Pak Ustadz? Sehati, setiap hatinya mereka berpikir bagaimana caranya agar supaya sodakoh ataupun sumbangan-sumbangan daripada jamaah semua bisa tersalurkan dengan mengadakan acara-acara. Sebagaimana yang saya ketahui, hampir di setiap malam ada terus acara di Masjid Al-Falah ini. Subhanallah, ini yang patut kita banggakan. Jangan sampai kita lepaskan kepengurusan ini. Kenapa? Karena inilah yang sebenarnya kepengurusan jarang setiap masjid menemukan kepengurusan seperti ini. Mereka kepengurusan Masjid Al-Falah selalu ingin menghabiskan uang sodakoh daripada jamaahnya. Memang sudah harusnya seperti itu. Kenapa? Kalau seandainya kita menumpuk-numpuk saldo sodakoh daripada sodakoh jamaah, maka sudah barang tentu sodakoh tersebut belum disebut sodakotun jariyatun. Kalau dimaksud dengan sodakotun jariyatun, yaitu sodakoh kita yang disalurkan. Insya Allah mudah-mudahan sodakoh-sodakoh kita ataupun sumbangan-sumbangan kita menjadi amal jariyah yang nanti kita bisa petik hasilnya ketika kita sudah berada di alam barzah sana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak jamaah pengajian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pengajian yang sempat tertunda beberapa minggu yang lalu. Kita membahas tentang masalah rukun sholat, ya. Kita ulas kembali karena maklum Bapak Ibu, masalah pengajian bapak-bapak ataupun ibu-ibu kalau kita sudah tua ini, ya, kadang-kadang maaf cakap, masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Di masjid kita paham, di masjid kita mendengar, pas begitu pulang ke rumah hilang lagi. Nah, kalau seandainya kita ulas-ulas kembali, insya Allah tidak bakalan mutung, ya. Ibu bapak jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita membahas tentang masalah rukun sholat. Rukun sholat itu jumlahnya ada 13. Ini menurut kaul mu'tamad, kaul yang kuat.
Yang 13 ini dibagi menjadi 4 bagian. Ingat, rukun sholat ini jumlahnya ada 13. Yang 13 ini dibagi menjadi 4 bagian. Ada yang pertama, ada yang disebut dengan rukun qauliyah. Sekali lagi, yang pertama ada yang disebut dengan rukun qauliyah. Yang kedua ada yang disebut dengan rukun fi'aliyah. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan rukun ma'nawiyah. Yang keempat ada yang disebut dengan rukun qalbiyah. Nah, ini masing-masing mempunyai anak cabangnya. Masing-masing ini mempunyai jumlah. Rukun qauliyah di sini jumlahnya ada 5. Yang harus kita ingat nih, ketika kita sholat, melaksanakan sholat, yang harus kita ucapkan, artinya rukun qauliyah itu rukun yang harus diucapkan. Yang harus diucapkan. Bagaimana cara pengucapannya? Yaitu sekira-kira kita mendengar diri kita sendiri akan bacaan yang kita baca tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan rukun qauliyah. Jangan sampai ketika kita di dalam sholat masuk pas rukun qauliyah, mulutnya cuman kunyam kenyom bae, tetapi sama sekali tidak terdengar apa yang dibaca oleh orang tersebut. Jangankan orang lain, dirinya sendiri pun tidak mendengar. Cuman istilahnya nguap bae mulutnya, tidak kedengaran. Malahan maaf cakap ibu bapak, kalau seandainya seperti itu, jangankan orang lain, diri sendirinya tidak mendengar akan bacaan rukun qauliyah tersebut, ini bisa membatalkan sholat kita. Kenapa? Karena ini rukun yang harus kita pelihara, harus terdengar. Tadi rukun qauliyah ini terbagi menjadi 5 bagian. Kalau rukun fi'liyah terbagi menjadi 6 bagian. Rukun ma'nawiyah terbagi menjadi 1 bagian. Dan rukun qalbiyah dibagi 1 bagian. 5, 6, 1, 1. Nah, itu semuanya ini rukun sholat. Kemarin kita membahas tentang masalah rukun yang pertama, yaitu rukun qalbiyah. Kita paham belum yang dimaksud dengan rukun qalbiyah? Yang dimaksud dengan rukun qalbiyah adalah an-niyatu, yaitu niat. Ini urusan hati. Hati yang harus mengucapkan di dalam hati masalah niat. Kalau masalah usoli itu talapuz, hukumnya sunat. Mau mengucapkan usoli silakan dapat pahala. Tidak mau mengucapkan usoli ya tidak apa-apa. Tidak menjadikan batal sholatnya, tetap sah sholat kita walaupun tidak membaca usoli. Jangan sampai menjadi pertentangan antara orang yang membaca usoli dengan orang yang tidak membaca usoli. Karena yang pentingnya adalah di sini, di dalam hati kita niat. Sedangkan wa mahaluha, tempatnya niat itu fil qalbi, di dalam hati. Kapan cara peletakan niat ketika kita mau melaksanakan sholat? Inda takbiratil ihrami, ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, Allah isi dalam hati kita. Sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat makmuman fardu kena Allah Ta'ala baru. Jangan sampai ketika kita Allahu Akbar, niat belum dapat, sudah keburu bar. Tangan kita sudah sedekap ini, baru niat di sini. Niat seperti itu tidak sah. Kenapa? Wa mahaluha fil qalbi, dan ketika waktunya muqtarinan bi fi'liha, harus dibarengi dengan pekerjaannya ketika inda takbiratul ihram. Artinya takbiratul ihram tuh ketika pengucapan takbiratul
takbiratul ihram. Allah. Makanya mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i agak lama. Kenapa? Allah ngisi dulu dalam hati. Beda dengan yang lain. Kalau yang lain, makanya kita jangan suuzon. Kadang-kadang Allahu Akbar. Menurut kita dapat tak niat seperti itu. Tetapi kita jangan suuzon. Siapa tahu orang itu bukan mazhab Syafi'i. Nah itu, ya maksudnya. Kalau mazhab Imam Syafi'i cirinya ketika usolli Allah lama. Kenapa lama? Karena ngisi dalam hati. Sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat makmuman fardu kena Allah Ta'ala. Baru. Nah itu masalah niat. Yang nomor kedua, sebenarnya sudah ini kemarin ya dibahas, cuman diulas kembali. Ar-ruknus tsani, rukun salat yang nomor kedua yaitu takbiratul ihram. Yang pertama tadi niat. Niat disebutnya rukun qalbiyah. Ya, yang dilaksanakannya oleh hati. Ar-ruknus tsaniyah, rukun yang nomor kedua yaitu takbiratul ihram. Mengucapkan takbiratul ihram. Wahia qaulu Allahu Akbar. Sini Ustaz. Kira-kira Ibu, takbiratul ihram termasuknya rukun apa? Halo? Ibu, Bapak, jamaah, kira-kira takbiratul ihram disebutnya rukun apa di situ? Rukun? Memang dalam hati apa? Rukun qauliyah yang harus diucap Allahu Akbar. Nah itu, ya. Kemarin masalah takbiratul ihram wahia qaulu Allahu Akbar. Kenapa disebut takbiratul ihram? Selama ini kita melaksanakan sholat hampir tidak tertinggal. Setiap sholat pasti kita mengucapkan yang namanya takbiratul ihram. Kenapa disebut takbiratul ihram? Wasumiyat bidzalika, sangkan disebut namanya takbiratul ihram li'annaha tuhrimu makana halalan qablaha kal akli wal kalam wa ghairi zalik. Sangkan disebut takbiratul ihram karena ketika kita sudah mengucapkan takbir Allahu Akbar, segala sesuatu aktivitas di luar salat haram hukumnya. Makan haram, minum haram, ngobrol haram. Sangkan disebut takbiratul ihram. Segala aktivitas di luar salat ketika kita mengucapkan Allahu Akbar haram semuanya. Yang tadinya di luar salat halal kita minum. Yang tadinya di luar salat boleh kita makan. Tetapi ketika salat Allahu Akbar itulah ya, sangkan disebut dengan takbiratul ihram. Nah, ini takbiratul ihram termasuk rukun qauliyah. Terus rukun yang nomor ketiga yaitu ar-ruknus tsalitsu. Sebenarnya banyak Ibu Bapak masalah takbiratul ihram ini syarat-syaratnya. Tentang masalah tata cara mengucapkan takbiratul ihram, banyak, ada 20 syarat yang harus kita ketahui ketika kita mengucapkan takbiratul ihram. Di antaranya yang pertama ayyusmi'a nafsahu hurufaha. Yang pertama syarat mengucapkan takbiratul ihram itu kita sendiri harus mendengar apa yang kita ucapkan ketika takbiratul ihram. Harus mendengar. Jangan sama sekali cuman ini baik, gerakannya baik tapi tidak terdengar. Harus terdengar Allahu Akbar. Timbul pertanyaan, gimana Pak Ustadz kalau perempuan?
Boleh perempuan dizaharkan, dikeraskan bacaannya kalau seandainya di sekeliling perempuan tersebut nggak ada lelaki yang lain. Kecuali kalau ada lelaki keluarga yang mahram, maka di situ boleh dikeraskan. Kenapa? Karena masih keluarga. Kalau ajnabin, lelaki yang lain, tidak boleh, cukup ya kedengaran oleh diri sendirinya. Allahu Akbar. Nah itu. Yang kedua, antakuna halatal qiyami fil fardi. Peletakan takbiratul ihram harus ketika kita sedang berdiri, ketika kita tegak mau melaksanakan Allahu Akbar. Yang ketiga, antakuna bil arabiyah. Harus pakai bahasa Arab, tidak boleh diganti dengan bahasa Prabu Mulih. Bahasa Prabu Mulihnya Allahu Akbar mana? Allah Maha Besar. Ya, kalau bahasa Sundanya Allah Ageng Pisan. Tidak boleh diganti dengan bahasa yang lain, tetap harus dengan bahasa Arab. Atau tidak boleh lafaz Allahnya diganti dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman Akbar. Padahal sama-sama nama Allah, Ar-Rahman. Ingat, Allah Ar-Rahman, tapi Ar-Rahman bukan Allah. Paham tak di sini? Allah Ar-Rahman, tapi Ar-Rahman bukan Allah. Tauhid ini Pak, Bu, sedikit nih. Allah Ar-Rahman, tetapi Ar-Rahman bukan Allah. Kok begitu sih Pak Ustaz? Lihat ke sini. Ini apa namanya? Kuping. Alat apa? Alat mendengar. Kuping siapa ini? Kuping si Ridwan. Tapi si Ridwan bukan kuping. Paham tak? Nah itu tauhid sedikit deh. Ibu bapak jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor kelima diantaranya syarat mengucapkan takbiratul ihram an-nutqu bil lafzil jalalah. Harus dengan lafaz Allah. Tidak boleh diganti dengan nama-nama yang lain. Dengan Rahman, dengan Rahim, tidak boleh. Tetap harus dengan lafaz Allah. Terus an-nutqu bil lafzil akbar. Harus dengan pakai lafaz akbar. Tidak boleh diganti dengan kata yang lain. Allahul Azim. Contoh. Allahul Azim. Tidak sah. Tetap akbar. Kenapa? Karena Allah yang paling akbar. Maha daripada segalanya. Banyak ini semuanya syarat diantara mengucapkan takbiratul ihram. Jumlahnya semuanya ada 20 yang harus kita ketahui. Ar-ruknus salis tadi rukun yang nomor ketiga, al-qiyamu alal qadiri fil fardi. Harus ketika mengucapkan takbiratul ihram harus ketika sambil berdiri. Kalau sholat fardu ini bagi orang yang tidak ada elat, artinya elatnya yang tidak ada penyakit, yang sehat. Ya, ketika mau melaksanakan sholat wajib, tidak boleh sambil duduk. Kalau kecuali kalau sedang darurat, sedang sakit, boleh. Nah itu, kalau sholat wajib bagi orang yang sehat tetap harus berdiri. Itu peletakan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya, itu. Fala yajibu al-qiyamu fin nafilah. Kalau seandainya untuk sholat sunat itu hukumnya tidak wajib berdirinya. Jadi boleh kita melaksanakan qobliyah sambil duduk, boleh. Ini keterangannya.
bal yajuju al-qu'udu. Kalau sholat sunat, walaupun kita keadaan sehat bugar, bisa berdiri, tapi kita malas untuk berdiri, kepalangan duduk, duduk iftiras, maka silahkan sambil duduk. Ini kalau sholat sunat, walaupun kita sehat. Tetapi kalau sholat yang wajib, kalau seandainya kita sedang sehat bugar, tidak boleh sambil duduk, wajib harus berdiri. Cuman kalau seandainya sholat sunat, misalkan dilaksanakannya sambil duduk, pahalanya beda dengan sambil berdiri. Walahu nisful ajrin. Bagi sholat sunat yang dilaksanakannya sambil duduk, pahalanya separuh, beda dengan sambil berdiri. Misalkan kita qobliyah sambil duduk, kalau seandainya kalau berdiri misalkan dapat 100, kalau duduk mah dapat 5. Nah itu ya beda lah. Al ujroh bil tibaril masakoh, masalah pahala ngitung-ngitung amal kita, masalah gaji ngitung-ngitung pekerjaan kita. Ini gaji pengen besar, pas giliran begawe datang lambat terus. Giliran mau gajian paling depan. Nah, sedangkan al ujrah bi tibaril masakoh, masalah gaji, masalah pahala, bagaimana kerjanya kita. Ibu bapak yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang nomor keempat, rukun salat yang nomor keempat, sebenarnya ini kemarin sudah dibahas ya. Kemarin tuh masalah salat rukun sampai ketiga, sekarang yang nomor keempat. Ar-ruknur rabi', rukun salat yang nomor keempat, qiraatul fatihati, yaitu wajib membaca Fatihah. Bagi siapa saja yang melaksanakan sholat, hukumnya wajib membaca Fatihah, baik bagi makmum, baik bagi imam, baik bagi sholat sendirian alias munfarid, wajib itu hukumnya membaca Fatihah. Berdasarkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sholata, tidak sah sholat, liman, bagi orang lam yakra bi fatihatil kitab, tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Watajibu fi kulli raqatin, hukumnya membaca Fatihah ini wajib fi kulli raqatin, di setiap rakaat. Sawaun akanat, walaupun as-salatu fardhan aw naflan, walaupun salat tersebut salat fardu wa ima salat sunat, wajib hukumnya membaca Fatihah. Kepada siapa? Pertama alal imami, kepada imam. Yang kedua wal makmumi, kepada makmum. Yang ketiga wal munfaridi, kepada orang yang melaksanakan sholat sendirian. Bagaimana tata cara membaca Fatihah? Nah, di sini diatur oleh ilmu fikih nih, masalah tentang bacaan Fatihah ketika kita sedang sholat. Kalau memang sholat kita ingin sah, surutul Fatihati, adapun syarat-syaratnya membaca Fatihah di dalam sholat, isna asyara, jumlahnya ada 12. Ibu bapak, masya Allah ya. Nah ini mengkaji disebutnya, mengkaji digali nian, bukan istilahnya kita tahu ketika kita sholatnya harus baca Fatihah, tidak sampai di situ. Memang Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kok Pak Ustadz kadang-kadang ada yang terdengar langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemana bismillahnya? Sedangkan masalah bismillah ini ayatu min ayatiha. Bismillah ini salah satu ayat daripada surat Fatihah. Kalau seandainya diawali daripada alhamdulillah, dak baca bismillah, maka dak sah salat kita di situ. Apabila misalkan kita sebagai makmum ini Bapak, Ibu, ketika imamnya ketika pas salat Allahu Akbar, langsung baik Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus si makmum menekadkan, meyakini bahwa si imam tidak menyebutkan bismillah, batalat salatuhu, maka salat si makmum tersebut batal. Awas, hati-hati nih di sini. Sering kita mendengar imam ketika salat langsung alhamdulillah. Terus si makmum berkeyakinan, waduh, imam ini tidak baca bismillah nih, langsung di situ batal salatnya. Ya. Tetapi kalau seandainya kita punya perasaan baca si imam bismillah cuman disirkan, dah, itu tidak batal. Masya Allah ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita meyakinkan bahwa si imam tidak membaca bismillah, berarti kita sudah meyakinkan bahwa bismillah itu bukan salah satu ayat daripada suratul Fatihah di situ. Makanya hati-hati, jangan suudzon dulu. Ya, mentang-mentang ada imam Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita husnuzon be. Wah, imam itu baca bismillah cuman sir. Ya, tidak dikeraskan. Ya itu terserah dia. Nah itu. Sedangkan banyak Ibu, Bapak hadisnya tentang masalah bismillah ini termasuk daripada ayat surat Fatihah. Banyak sekali hadisnya yang menjelaskan tentang masalah bismillah ini salah satu daripada ayat surat Fatihah. Ibu bapak jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hadis yang menjelaskan bahwa bismillah ini termasuk termasuk ayat daripada suratul Fatihah. Idza qara'tum, hadisnya nih, idza qara'tum alhamdulillah, apabila engkau hendak membaca kalimat alhamdulillah, faqra'u, awali dulu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, baru alhamdulillah. Kenapa? Innaha ummul Quran wa ummul kitab wa sab'ul masani. Terus banyak tentang masalah hadis yang menjelaskan tentang bismillah itu salah satu ayat daripada suratul Fatihah. Wa an sayyidah Ummu Salamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a, Rasul membaca bis sholati, di dalam sholatnya, bismillahirrahmanirrahim. Rasul juga mengucapkan. Sedangkan tadi sudah jelas bahwa Fatihah itu termasuk rukun qauli. Ingat ke situ. Rukun qauliyah, rukun yang harus diucapkan. Kok kenapa pas giliran bismillahnya disirkan sampai tidak terdengar, bahkan tidak dibaca sama sekali? Nah itulah ya. Jadi masalah Fatihah diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang ada ibu bapak, maaf ngomong ini tidak usah lagi makmum membaca Fatihah. Bagi makmum tidak usah lagi membaca Fatihah. Kenapa? Karena makmum sudah ditanggung oleh imam. Memang ada itu.
Cuman masalahnya kalau kita meyakini ke situ, pertanyaannya kita nak memilih mazhab siapa sih sebenarnya? Kalau di mazhab Imam Syafi'i lah jelas sandarannya yaitu hadis la sholata liman la yaqra, tidak sahlah sholat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Itu yang mendasarkan daripada mazhab Imam Syafi'i. Kalau seandainya kita ikut-ikutan yang belum jelas keterangannya, nah itulah yang bahayanya tuh. Kapan letaknya mengucapkan Fatihah itu sebenarnya? Utamanya mengucapkan suratul Fatihah. Memang ada keterangan, ada yang boleh bareng sama imam. Imam keras kita sir. Ya, yang penting terdengar oleh diri kita sendiri. Yang utamanya menurut kaul mu'tamad yang kuat, bacaan Fatihah itu ketika kita sudah mengucapkan kalimat amin. Di situ letak sunatnya bagi makmum membaca Fatihah. Maksudnya bukan hukumnya sunat baca Fatihah di sini, awas nih. Peletakannya, waktunya membaca Fatihah sunat itu di situ. Memang ada yang bareng sama imam. Ketika imam baca Fatihah, kita juga baca Fatihah bareng. Tetapi, nah ini bandingkan keutamaannya. Si imam membaca Fatihah di dalam sholat hukumnya wajib. Si imam membaca surat sesudah Fatihah hukumnya sunat. Kalau dibanding-banding keutamaan, utama yang mana kita mendengarkan surat, apakah mendengarkan Fatihah imam? Hah? Ini secara ininya, keutamaannya nih. Fatihah kan dibaca oleh imam wajib hukumnya. Surat dibaca oleh imam hukumnya sunat. Kita sebagai makmum harus cermat di situ. Harus bisa mengetahui mana yang utama, mana yang lebih utama lagi. Mendengarkan bacaan Fatihah itu pal aula. Lebih utama mendengarkan bacaan Fatihah si imam. Kita diam. Simak huruf demi huruf apa yang dibaca oleh si imam tersebut. Diam kita. Ketika si imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita sama-sama mengucapkan amin. Nah, di situ sebenarnya ada jeda bagi imam. Jangan langsung to the point. Jangan langsung membaca surat. Kasih jeda dulu si makmum untuk membaca Fatihah. Itu utamanya sebenarnya. Si makmum kasih jeda dulu untuk membaca Fatihah. Ketika si makmum beres membaca Fatihah, baru si imam membaca surat. Jadi si makmum sudah membaca Fatihah, bisa mendengarkan bacaan surat dua dapat di situ. Pahala mendengarkan bacaan si imam Fatihah dapat. Pahala mendengarkan bacaan surat si imam dapat. Tetapi kalau seandainya barengan si imam membaca surat, kita sebagai makmum membaca Fatihah. Memang sambil mendengarkan ya, cuman beda. Untung-untungan kalau seandainya kita beres baca Fatihah, si imam belum kelar baca suratnya, masih dapat sepotong pahala di situ. Ya, mendengarkan pahala bacaan surat si imam. Itu peletakannya tentang membaca Fatihah. Ya. Ini belum masuk syarat-syaratnya membaca Fatihah. Ini baru peletakannya. Syarat-syarat membaca Fatihah tadi jumlahnya ada 12. Yang pertama tadi tartib, yang kedua mualah terus menerus, yang ketiga mura'atun hurufiha.
harus menjaga huruf demi huruf. Huruf ha mak mano, huruf sin mak mano, huruf dod mak mano. Jangan sampai kita tertukar hurufnya. Amta alaihim ghairil, harusnya an'amta, ini amta. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Salah. Ujinya kan mah itu jawabannya bukan amin. Muraatun, harus bisa menjaga huruf demi huruf. Ya, harus bisa membedakan mana huruf H, mana huruf alif, mana huruf ain. Nah, makanya disitulah pentingnya ngaji. Sesuai oleh para ulama ahli muhadisin, yang dimaksud dengan hadis thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatu, itu maksudnya yang wajib kita harus ketahui fardu ain hukumnya 3 ilmu. Pertama, ilmu fikih untuk membeberes masalah ibadah kita supaya lulus. Yang kedua, ilmu tauhid untuk supaya kita lebih mengenal Allah, lebih dekat. Yang ketiga, ilmu tasawuf untuk membersihkan hati kita supaya amal ibadah kita lulus, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dicampuri dengan Bu, alhamdulillah Bu Hajah ya, bisa sedekah ke Masjid Al-Filah sekian. Masya Allah, naik hatinya. Nah, itulah ini ilmu tasawuf untuk membersihkan hati kita. Jadi yang wajib kita ketahui fardu ain ini hukumnya. Kalau tidak diaji dosa. Karena hukumnya fardu ain. Pertama ilmu fikih, yang kedua ilmu tauhid, yang ketiga ilmu tasawuf. Inilah yang dimaksud dengan hadis thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Nah, ini maksudnya bacaan Fatihah itu seperti apa bacaan Fatihah itu? Model ibu ya mau masak, ada yang ngenju tahu, Bu Hajah kalau pengen lemak bikin rendang tuh harus pakai kelapo. Kelaponya yang tua bagus. Ya. Bukan kelaponya langsung dimasukin siko langsung ke situ, tidak kan? Diproses lagi. Dikupas dulu kelapanya. Sudah dikupas dibuang dulu batoknya. Sudah dibuang batoknya dikerik dulu yang kulit hitamnya. Benar nggak, Bu? Sesudah itu diparut, banyak prosesnya. Sesudah diparut baru di apa namanya? Diperas, ya, baru keluar santannya. Nah, Fatihah juga seperti itulah, Bu. Kita memang kenal lah lamo masalah bacaan Fatihah. Cuman itulah tadi syarat membaca Fatihah itu jumlahnya ada 12. Kayaknya tidak nyampe ini ya masalah pembahasan Fatihah ini. Nah, Ibu, itulah kalau kita mau menggali, mengkaji nian masalah ibadah ini seperti itulah ya. Jangan kita sampai istilahnya tahu masalah ibadah, pokoknya rukun sholat yang nomor keempat adalah membaca Fatihah, cukup sampai di situ. Belum tahu kita syarat-syarat bacaan Fatihah tersebut ya. Nah, itulah pentingnya kita mengkaji, mengaji ya, supaya insya Allah amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bakalan sampai ini ya masalah membahas syarat-syarat bacaan Fatihah. Siko lagi yang nomor keempat, mura'atu tasdidatiha. No. Ibu bapak jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya kita tetap diberikan kesehatan badan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik sehat jasmani maupun sehat rohani, dan mudah-mudahan kita tetap diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk selalu menggali, mengkaji tentang masalah ilmu agama, terutama masalah ilmu, masalah ibadah ini, yaitu masalah hubungannya dengan ilmu fikih. Mungkin untuk pertemuan kali ini hanya di sini, baru kita membahas tentang masalah rukun sholat yang nomor keempat, yaitu masalah Fatihah. Cirenin ibu bapak ya, ingat-ingat, sampai baru membahas masalah rukun yang keempat, yaitu masalah Fatihah. Itu juga belum kelar. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita bahas tentang masalah syarat-syaratnya membaca Fatihah. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dari segi pengucapan ataupun membaca lafaz-lafaz kitab ini banyak yang salahnya. Mohon maaf, ini murni daripada kebodohan saya pribadi. Apabila ada benarnya, silahkan ambil, silahkan manfaatkan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu buat modal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.